ketika kerajaan yang begitu kuat runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena luka yang diciptakan oleh tangan sendiri. Dengarkan kisah ini sampai akhir, bro, karena tragedi Singosari bukan cuma sejarah, tapi cermin tentang betapa rapuhnya kekuasaan ketika dikhianati. Halo bro, selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Semoga lu sehat selalu dan tetap semangat mengejar mimpi. Hari ini, kita bakal ngulik salah satu cerita paling dramatis dan menguras emosi dalam sejarah Nusantara. Sebelum masuk ke alur utamanya, jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya, dan kasih like kalau cerita-cerita sejarah kayak gini bikin lu penasaran sama masa lalu nenek moyang kita. Oke, bro, kita masuk ke perjalanan kelam runtuhnya kerajaan Singosari. Singosari pada masa itu berdiri megah, bagaikan singa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Rakyatnya hidup dalam ketenangan, pasar ramai oleh tawa, dan sawah-sawah menghijau sejauh mata memandang. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada getaran halus yang tak pernah disadari oleh siapapun, getaran yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya kemampuan membaca tanda-tanda gelap di masa depan. Raja Kertanegara, penguasa Singosari yang terkenal pemberani dan visioner, seringkali berdiri di pelataran istana sambil memandangi langit senja yang perlahan memerah. Apakah ini pertanda baik atau buruk? Gumamnya suatu sore, saat angin berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan. Seorang abdi tua yang berada tak jauh di belakangnya berkata pelan, "Baginda, langit senja selalu indah. Tapi indah tidak selalu berarti aman." Kertanegara menoleh dan tersenyum tipis, namun batinnya tetap gelisah. Meskipun kerajaannya terlihat kuat, ia tahu bahwa kekuasaan tidak pernah benar-benar aman. Selalu ada mata yang mengintai, hati yang cemburu, dan ambisi yang menunggu kesempatan untuk tumbuh menjadi api. Ia merasakan bayang-bayang itu semakin dekat, meski belum tahu dari arah mana mereka datang. Rakyat Singosari pun sebenarnya merasakan perubahan itu, meski tidak mampu menamainya. Para pedagang di pasar sering mendengar bisik-bisik yang mencurigakan, mulai dari rumor tentang pejabat yang diam-diam membangun pengaruh, sampai kasakusuk tentang pemberontakan yang mungkin terjadi. Di sebuah kedai sederhana di sudut pasar, dua orang petani berbincang sambil menyeruput tuak yang masih hangat. "Kau dengar kabar itu?" tanya salah satu dari mereka. "Yang mana?" "Banyak kabar belakangan," jawab rekannya. "Yang tentang Jaya Katuang. Katanya dia mulai mengumpulkan orang-orangnya lagi." Suara itu segera merendah, penuh kecemasan. "Aku pikir dia sudah tak ingin berurusan lagi dengan Singosari setelah kekalahannya dulu." Petani yang lain menggeleng dengan wajah gelisah. "Ambisi, kawan, kalau sudah tumbuh, tak ada yang bisa menghentikannya." Pembicaraan kecil itu mungkin tampak sepele, namun sebenarnya menjadi cermin apa yang sedang terjadi. Singosari mulai dipenuhi ketidakpastian. Rasa aman perlahan memudar, digantikan oleh rasa was-was yang mengendap di dalam dada. Di dalam istana, suasana tak jauh berbeda. Para menteri bekerja seperti biasa, tetapi di antara mereka ada beberapa yang mulai menunjukkan sikap aneh. Ada yang tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati, ada yang lebih banyak diam, dan ada pula yang terlihat sering bertukar pesan dengan utusan dari Kadiri. Dalam sebuah pertemuan kecil di ruang khusus, Kertanegara duduk sambil memandangi para penasihatnya dengan sorot mata tajam. "Akhir-akhir ini, aku mendengar banyak kabar yang tak menyenangkan," ucapnya tegas. "Benarkah Jaya Katuang kembali bergerak?" Salah satu menteri menelan ludah sebelum menjawab, Itu benar adanya, Baginda. Namun kami masih belum tahu sampai sejauh apa persiapannya." Kertanegara mengangguk pelan, wajahnya menegang. "Jika dia benar-benar berniat menggulingkan Singosari, kita harus bersiap.
Suasana ruangan mendadak berat. Tak ada seorang pun yang berani memecah keheningan. Karena jauh di dalam hati mereka, semua tahu ancaman dari Jayakatwang bukan ancaman biasa. Ini adalah dendam lama yang belum tuntas. Kertanegara, walaupun sadar akan bahaya itu, tetap tidak ingin menunjukkan ketakutan kepada rakyatnya. Ia memilih untuk tetap melakukan kegiatan seperti biasa, rapat dengan pejabat, menemui rakyat, hingga mengadakan upacara-upacara kerajaan. Namun di balik wajah tegasnya, hatinya seolah digerogoti oleh bayang-bayang yang semakin pekat. Suatu malam, ia berjalan sendirian di halaman istana. Suara serangga malam terdengar jelas, tapi tak cukup untuk menenangkan pikirannya. Ia kemudian berkata pelan, seakan berbicara pada kegelapan, "Jika aku jatuh, apakah Singosari juga akan runtuh?" Dari belakangnya, suara lembut milik Arda Raja, menantunya, terdengar. "Baginda tidak akan jatuh. Selama rakyat mencintai Baginda, Singosari akan tetap berdiri." Kertanegara menoleh, menatap menantunya yang tampak tulus. Namun, tanpa mereka sadari, sejarah kelam justru sedang menunggu dari arah yang paling tak terduga. Karena Arda Raja, orang yang kini menenangkannya, kelak menjadi bagian penting dari tragedi besar yang akan mengguncang Nusantara. Malam itu, Kertanegara duduk di ruang dalam istana, ditemani cahaya minyak yang berpendar lembut. Ia memegang peta wilayah Singosari sambil menghela napas panjang. "Dunia berubah cepat," ujarnya. Mongol di utara semakin kuat, Jayakatwang di barat terus mengintai. Sebagai raja, ia memahami satu hal dengan sangat jelas. Kekuatan yang ia bangun selama bertahun-tahun tidak akan berarti apa-apa jika ia lengah sedetik saja. Tetapi ia juga bukan manusia tanpa kelemahan. "Apa aku sudah mengambil terlalu banyak keputusan berani?" tanyanya lirih. Seorang penasihat tua, yang sangat dipercaya Kertanegara, menjawab dengan suara bijak, "Keberanian Baginda membawa Singosari ke puncak. Namun keberanian yang sama juga bisa menarik banyak musuh." Kertanegara mengangguk. Ia tahu kata-kata itu benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia tolak. Rasa takut. Bukan takut untuk dirinya, tapi takut Singosari akan runtuh bukan karena serangan dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam, pengkhianatan yang mungkin sudah terlalu dekat untuk dihindari. Di kejauhan, di Kadiri, Jayakatwang duduk di pendapa rumahnya sambil menatap bara api yang menyala dalam tungku. Cahaya merah itu memantul di wajahnya, memperlihatkan garis-garis dendam yang sudah ia simpan bertahun-tahun. "Singosari, kau pikir aku lupa bagaimana kau merampas hakku?" gumamnya pelan, hampir seperti bisikan setan yang muncul di tengah malam. Seorang pengikut setianya, Mapanji Tumapel, mengangguk dan berkata, "Tuan masih memiliki banyak pendukung. Jika saatnya tiba, kami siap mengguncang dunia." Jayakatwang tersenyum getir. "Dunia tidak perlu diguncang," ujarnya. "Cukup Singosari yang harus disadarkan bahwa mereka telah membangunkan harimau yang salah." Angin malam bertiup, membawa aroma tanah kering Kadiri. Jayakatwang memejamkan mata, dan dalam pikirannya hanya ada satu sosok, Kertanegara. Luka lama itu bukan lagi sekadar luka politik. Ini adalah dendam pribadi, dendam yang dibangun dari penghinaan, kekalahan, dan rasa kehilangan yang begitu dalam. Sejak Ramaisunu, keluarganya, digulingkan, ia bersumpah suatu hari Singosari akan jatuh di bawah kakinya. Sementara itu, di Singosari, kehidupan di istana masih berjalan normal meskipun atmosfernya terasa berbeda. Kertanegara mulai memperketat penjagaan, terutama di daerah perbatasan barat yang berdekatan dengan Kadiri. Namun keputusan itu tidak selalu disambut baik oleh semua pihak.
Beberapa pejabat merasa seolah raja menjadi terlalu keras, terlalu curiga, dan terlalu sibuk dengan ancaman dari luar. Dalam sebuah rapat kecil di ruang pemerintahan, salah satu pejabat berkata dengan nada sedikit memberontak, "Baginda, apakah kita tidak terlalu membesar-besarkan ancaman Jayakatwang?" Kertanegara menatapnya tajam. "Jika aku salah, Singosari aman. Tapi jika kau salah, kita semua musnah." Jawaban itu membuat ruangan terdiam sesaat. Namun rasa sangsi para pejabat sebenarnya tidak benar-benar hilang. Di luar gedung pertemuan, beberapa dari mereka berbisik-bisik, "Raja terlalu takut pada bayangannya sendiri," ujar salah satu menteri. "Atau mungkin dia takut pada dosa-dosa masa lalunya," timpal yang lain. Tak ada yang menyadari bahwa celah-celah kecil ketidakpercayaan itulah yang kelak menjadi pintu bagi tragedi besar. Pada saat yang sama, Ardaraja, menantu Kertanegara dan sekaligus anak Jayakatwang, hidup dalam pusaran batin yang rumit. Ia tinggal di Singosari, menjadi bagian dari keluarga kerajaan, tapi darahnya tetap mengalir dari garis Kadiri. Suatu malam ia duduk di serambi istana, memandang rembulan yang menggantung bulat di langit. Istrinya, Dewi Waninghyang, duduk di sampingnya. "Kau kelihatan gelisah, Kakang," ucapnya pelan sambil menyentuh tangannya. Ardaraja menunduk. Aku hanya memikirkan ayah." Dewi mengangguk. "Ayahmu di Kadiri." Ardaraja diam, lalu menatap istrinya dengan mata yang basah. "Bagaimana jika ayah dan Singosari tidak bisa berdamai?" Dewi menggenggam tangannya lebih erat. "Kau adalah jembatan di antara mereka. Kau bisa mencegah konflik itu." Ardaraja ingin percaya pada kata-kata itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa badai itu sudah terlalu besar untuk dihentikan oleh satu orang. Dan dia berada tepat di tengah-tengahnya. Di Kadiri, Jayakatwang semakin intens mempersiapkan kekuatannya. Diam-diam ia mengirim utusan ke berbagai wilayah, mencari dukungan dari para bangsawan yang tak puas dengan kepemimpinan Kertanegara. Salah satu utusan kembali dengan laporan, "Banyak yang diam-diam mendukung kita, Tuan. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk bergerak." Jayakatwang menghela napas panjang, seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. "Bagus, sangat bagus." Namun di balik kata-kata itu, ada kegelisahan yang tak pernah ia tunjukkan kepada pengikutnya. Jayakatwang tahu bahwa perang ini bukan perang kecil. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang jatuh, seluruh keluarganya bisa musnah. Namun tekadnya sudah bulat. "Aku tidak akan mati sebagai pecundang," bisiknya pelan. "Aku akan mengakhiri apa yang dimulai oleh leluhurku." Bara dendam di hatinya makin menyala, dan sekali api itu berkobar, tak ada yang bisa memadamkannya lagi. Sementara itu, di Singosari, Kertanegara merasakan tekanan yang semakin berat. Ia semakin sering bermeditasi untuk menenangkan hatinya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dua bayangan, sosok Mongol yang mengancam dari utara, dan Jayakatwang yang mendekat dari barat. "Kenapa semua datang bersamaan?" gumamnya suatu malam. Seorang prajurit muda yang bertugas menjaga pintu ruang meditasi mendengarnya, namun hanya bisa diam. Ketika Kertanegara keluar, prajurit itu memberanikan diri berkata, "Baginda, jika rakyat tahu apa yang Baginda rasakan, mereka pasti akan berdiri di belakang Baginda." Kertanegara tersenyum tipis. "Rakyat harus merasa aman, Nak, bukan ikut merasakan ketakutanku." Setelah raja pergi, prajurit itu berbisik pada dirinya sendiri, tapi Baginda tidak sendiri. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ancaman itu begitu dekat.
Begitu dekat hingga suara langkah kaki pengkhianatan sebenarnya sudah mulai terdengar, meskipun halus. Dan ketika langkah itu berubah menjadi derap pasukan, Singosari tak akan siap menghadapinya. Hari-hari di Singosari berjalan seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Suasana istana semakin dipenuhi rasa curiga. Para prajurit mulai melirik satu sama lain, para menteri mendadak banyak berbisik, dan para pengawal istana menjadi lebih tegang daripada biasanya. Di sebuah pagi yang cerah, Kertanegara memanggil Ardaraja ke ruang dalam. "Ardaraja, aku ingin bicara," kata Kertanegara dengan suara pelan namun tegas. Ardaraja menunduk hormat. "Ada apa, Ayahanda?" Kertanegara menghela napas panjang. "Aku tahu kau memikirkan ayahmu di Kadiri. Kau ingin Singosari dan Kadiri berdamai, tapi aku takut itu tidak mungkin lagi." Ardaraja terdiam, jantungnya berdetak keras. "Ayahanda, apakah tidak ada cara?" Kertanegara menatap menantunya dengan sorot mata yang penuh rasa sayang dan waspada. "Jika Jayakatwang memilih perang, maka aku tidak punya pilihan." Kata-kata itu menghantam hati Ardaraja seperti batu. Ia tahu ini saatnya ia memilih. Namun bagaimana seorang anak bisa memilih antara ayah kandungnya dan keluarga yang menerimanya sebagai darah sendiri? Batin Ardaraja terkoyak, dan retakan itu yang kelak menentukan nasib Singosari. Di sisi lain istana, ada seseorang yang diam-diam bermain di balik bayang-bayang, para pejabat yang tidak setia. Salah satunya adalah Mahapati, salah satu tokoh yang sering merasa diremehkan oleh Kertanegara. Mahapati duduk di ruang pribadinya sambil memandang lembar-lembar catatan yang berisi informasi rahasia tentang strategi pertahanan Singosari. "Hanya sedikit dorongan, dan Singosari bisa roboh," gumamnya dengan senyum tipis. Seorang bawahannya datang dengan langkah cepat. "Tuan, utusan dari Kadiri menunggu." Mahapati tersenyum semakin lebar. "Baik, bawa dia masuk." Ketika pintu dibuka, masuk seorang utusan dari Jayakatwang dengan jubah kelam. Mereka berbicara dalam bisikan, tetapi inti percakapan itu sederhana. Mahapati bersedia menjadi telinga dan mata Jayakatwang di dalam istana, dengan imbalan jabatan tinggi ketika Singosari jatuh. "Pastikan Jayakatwang tahu, aku bukan sekadar membantu," bisik Mahapati. "Aku ingin memastikan Singosari runtuh sepenuhnya." Utusan itu mengangguk. Dendam Tuan akan menjadi kenyataan. Dan begitulah, pengkhianatan pun menemukan bentuknya. Sementara itu, Ardaraja semakin gelisah. Hari demi hari, ia merasa seperti terjepit di antara dua dunia yang saling mendekat, siap bertabrakan. Pada suatu malam yang sangat sunyi, ia melangkah ke taman dalam istana. Di sana, seseorang yang tak ia duga muncul, Mahapati. "Kakang Ardaraja, mengapa tampak gelisah?" tanya Mahapati dengan nada halus. Ardaraja menatapnya curiga. "Aku tak mengerti maksudmu." Mahapati tersenyum samar. "Kau anak Jayakatwang, tapi tinggal di Singosari. Kau pasti tahu sesuatu yang tidak kami ketahui." Ardaraja menegang. "Jaga bicaramu." Mahapati mendekat dan berbisik, "Apa kau yakin Singosari akan menang jika perang terjadi? Bagaimana jika ayahmu di Kadiri justru sedang menunggu waktunya?" Ucapan itu membuat Ardaraja membeku. "Apa maksudmu?" Mahapati hanya tertawa kecil. "Kau akan segera tahu." Setelah itu ia pergi, meninggalkan Ardaraja yang berdiri sendirian dengan dada sesak. Kata-kata Mahapati bukan sekadar provokasi, itu adalah petunjuk bahwa sesuatu sedang bergerak di luar kendalinya. Sementara intrik semakin pekat di dalam istana,
Jayakatwang di Kadiri menerima laporan dari para mata-matanya. "Tuan," kata salah satu utusan, "banyak celah dalam pertahanan Singosari. Mereka terlalu percaya diri karena fokus pada ancaman Mongol." Jayakatwang tersenyum puas. "Bagus, sangat bagus. Dan bagaimana dengan orang kita di dalam?" "Mahapati sangat kooperatif, Tuan." Jayakatwang menatap ke arah barat, mata penuh api. Kertanegara mungkin menganggap dirinya singa, tapi ia lupa bahwa harimau bisa mengintai dalam diam. Ia berdiri, lalu berkata kepada seluruh pengikutnya, "Persiapkan pasukan. Kita tidak akan menyerang langsung. Kita akan memukul mereka di saat mereka paling tidak siap." Ruang itu bergemuruh oleh suara persetujuan. Dendam yang ia simpan sejak muda kini hampir mencapai puncaknya. Jayakatwang tahu, untuk menjatuhkan Singosari tidak perlu kekuatan besar, cukup tikaman di saat yang tepat. Di Singosari, pertanda buruk mulai muncul. Pada suatu malam, seorang prajurit muda berlari ke gerbang istana dengan wajah panik. Ada yang aneh di perbatasan barat. Cahaya api terlihat dari kejauhan. Para penjaga segera bergerak. Laporan itu sampai ke Kertanegara dalam waktu singkat. Ia langsung berdiri dari singgasananya. "Siapkan pasukan pengintai. Pastikan itu bukan pergerakan dari Kadiri." Namun, sebelum pasukan itu sempat dikirim, kabar lain datang. Salah satu benteng kecil di utara juga melaporkan aktivitas mencurigakan. "Ini tidak mungkin," gumam Kertanegara. Jayakatwang tidak punya kekuatan sebesar itu. Namun ia tidak sadar bahwa pergerakan itu hanyalah pengalihan. Jayakatwang sudah mempersiapkan serangan dari dua arah. Satu untuk mengalihkan perhatian Kertanegara, satu lagi untuk menembus jantung Singosari. Dan di tengah semua itu, pengkhianat dari dalam sedang menunggu kesempatan untuk membuka pintu dari dalam. Singosari berada di tepi jurang, dan tak ada yang menyadarinya. Malam itu, Singosari tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Angin seakan berhenti berhembus, dan suara jangkrik yang biasanya memenuhi halaman istana menghilang entah kemana. Kertanegara berjalan mondar-mandir di ruang tengah sambil memijat pelipisnya. "Ada sesuatu yang tidak beres," gumamnya. Seorang pengawal masuk dengan wajah tegang. "Baginda, laporan terbaru dari perbatasan barat, pasukan Kadiri terlihat mundur." Kertanegara mengernyit. "Mundur?" "Ya, Baginda." "Mereka seperti menghilang." Raja mengangguk pelan, tatapannya kosong menembus dinding-dinding istana. "Ini bukan kabar baik," ujarnya. "Mundur berarti mereka sedang menunggu. Dan kalau Jayakatwang menunggu, berarti ia telah menemukan celah." Kertanegara mendekati jendela besar dan berkata pada dirinya sendiri, "Apa ini jebakan? Atau dia sudah berada lebih dekat dari yang kita kira?" Ketika ia berbicara, jauh di dalam hutan di sebelah timur, pasukan Kadiri diam-diam bergerak mengendap, tak mengeluarkan suara sedikit pun. Malam itu, Singosari berdiri di hadapan gelap yang sedang merayap. Ardaraja, yang sejak pagi gelisah, merasa perasaannya semakin buruk saat malam tiba. Ia duduk di serambi istana sambil memandangi kerlip lampu minyak. Kemudian ia melihat Mahapati berjalan melewatinya dengan langkah cepat. "Mahapati, berhenti!" serunya. Mahapati menghentikan langkahnya, menoleh dengan ekspresi tenang. "Ada apa, Kakang Ardaraja?" Ardaraja mendekatinya dan berkata dengan nada rendah namun tegang, "Kau menyembunyikan sesuatu." "Aku tahu." Mahapati tersenyum kecil. "Kau tidak tahu apapun." Ardaraja mencengkeram lengannya. "Apa ayahku sudah dekat?"
Mahapati menatapnya, dan dalam mata liciknya, Ardaraja melihat kebenaran yang selama ini ia takuti. "Perang sudah dimulai jauh sebelum kau menyadarinya," jawab Mahapati. "Dan kau, Ardaraja, kau akan menentukan siapa yang menang." Ardaraja memucat. "Apa maksudmu?" "Jika kau membuka pintu timur, Singosari jatuh malam ini. Jika tidak, ayahmu akan mati." Mahapati pergi tanpa menunggu jawaban. Ardaraja berdiri terpaku, jantungnya berdebar keras. Di satu sisi ada sang raja yang mencintainya seperti anak sendiri. Di sisi lain, darahnya sendiri memanggil. Pilihan itu terasa seperti pedang yang siap membelah hatinya. Di luar tembok istana, pasukan Kadiri perlahan-lahan semakin mendekat. Mereka bergerak dalam formasi rapi, suara armor dan langkah kaki ditutupi oleh kain-kain basah agar tidak menimbulkan gema di tanah berbatu. Di antara mereka, seorang panglima berbisik kepada prajuritnya, "Ketika sinyal diberikan, kita masuk serempak." Api unggun kecil dinyalakan jauh di belakang untuk mengalihkan perhatian pasukan Singosari, membuat seolah-olah musuh masih berada jauh di barat. Dalam kegelapan itu, Mahapati muncul di salah satu titik sembunyi dan mengangkat obor kecil. Itulah sinyal. Pasukan Kadiri menegang, siap menyerbu. "Tunggu," bisik panglima mereka. Hanya menunggu pintu dibuka. Dari kejauhan, mereka melihat sosok Ardaraja mendekati pintu timur dengan langkah ragu. Seorang prajurit Kadiri berbisik dengan penuh harap, "Itu dia, pangeran kita." Semua mata tertuju pada Ardaraja. Dan malam itu, takdir Singosari berada pada satu keputusan. Apakah pintu itu akan tetap tertutup atau terbuka dan mengundang kehancuran? Ardaraja berdiri di depan pintu timur, napasnya tak beraturan. "Apa yang harus kulakukan?" bisiknya. Tangan kirinya menyentuh pintu kayu besar itu, sementara tangan kanannya menggenggam kunci besi yang terasa berat seperti dosa. Di dalam hatinya, dua suara berteriak saling tindih. Satu berkata, "Jangan lakukan. Kertanegara adalah keluargamu." Satu lagi berbisik, "Ayahmu, ayahmu, ayahmu." Air mata jatuh di pipinya. Ketika ia hampir menyerah pada suara hatinya yang ingin menyelamatkan Singosari, Mahapati tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang. "Kau harus memilih sekarang," bisiknya tajam. "Kalau tidak, semuanya terlambat." Ardaraja memejamkan mata rapat-rapat, tubuhnya gemetar. "Maafkan aku, Ayahanda Kertanegara." "Dan Ka," kata-katanya terputus. Tangan Ardaraja bergetar kuat, lalu kunci itu berputar. Pintu timur terbuka perlahan, menimbulkan suara gesekan kayu yang panjang dan menyakitkan, seperti jeritan pertama dari sebuah tragedi besar. Dari sisi luar, pasukan Kadiri langsung bergerak cepat, berlari masuk ke dalam kompleks istana bagaikan air bah yang membanjiri tanah kering. Teriakan pertama terdengar tak lama setelah pintu terbuka. "Serbu!" Pasukan Kadiri menerjang masuk, dan malam yang sunyi mendadak berubah menjadi neraka. Prajurit Singosari yang berjaga panik, tak menyangka serangan datang dari arah yang seharusnya paling aman. "Pengkhianatan!" teriak salah satu dari mereka sebelum diserang bertubi-tubi. Denting pedang, jeritan, suara langkah tergesa, semuanya berpadu menjadi simfoni tragis yang belum pernah terjadi sebelumnya di istana itu. Kertanegara mendengar suara gaduh tersebut dan langsung berlari keluar ruang dalam. Apa yang terjadi? Seorang prajurit yang sekarat berusaha bicara. "Pintu timur, Baginda." Mereka masuk dari timur. Mata Kertanegara melebar. Tidak mungkin, kecuali dalam sekejap ia memahami semuanya.
Ia menarik pedangnya dan berteriak, "Semua prajurit, bertahan! Jangan biarkan mereka mencapai ruang dalam." Tapi pasukan Kadiri sudah banyak menguasai halaman. Kertanegara tahu ia sedang menghadapi musuh dari luar, sekaligus dari dalam. Malam itu, Singosari berdarah. Dan bayangan runtuhnya kerajaan mulai terlihat jelas, menghitam memenuhi langit. Mentari pagi menyembul pelan dari balik perbukitan Tumapel, seakan ragu untuk menerangi hari yang menjadi saksi jatuhnya sebuah dinasti besar. Di halaman istana Singosari, asap tipis masih mengepul sisa pertempuran semalam. Tanah berlumpur darah, tombak patah berserakan, dan bayangan kehancuran berbaur dengan aroma pahit abu yang beterbangan. Rakyat yang selamat berkumpul dengan mata sembab, menyaksikan prajurit-prajurit yang tersisa mengangkat jasad rekan mereka. Di salah satu sudut, seorang prajurit tua berbisik lirih sambil menggenggam keris kecil yang kini hanya tersisa sarungnya saja. "Tuan, Singosari sungguh telah runtuh." Ucapannya terdengar seperti tusukan langsung ke dada mereka yang berada di situ. Seorang pemuda di sebelahnya tersengal menjawab, "Kenapa kita tidak melihat semuanya lebih awal? Kenapa dendam selalu mengalahkan akal?" Langit tetap bisu. Angin hanya lewat membawa debu, seakan turut berduka. Di pusat halaman, Raden Wijaya berdiri terpaku, mengenakan jubah yang robek di banyak tempat. Luka di lengannya masih mengalirkan darah, tetapi matanya yang merah justru menunjukkan beban batin yang jauh lebih berat. "Aku tidak berniat pengkhianatan," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Seorang prajurit mendekat dan dengan gemetar berkata, "Kami percaya, Paduka. Tapi sejarah akan mencatat semuanya dengan caranya sendiri." Kata-kata itu terasa seperti cambuk yang memaksa setiap orang mengakui kenyataan pahit, bahwa semua telah berubah selamanya. Di dalam istana, sisa-sisa perabot yang hancur memantulkan kisah malam yang brutal. Pintu-pintu besar yang dulu kokoh kini berlubang oleh hantaman peluru panah dan pedang. Di tengah ruangan yang seharusnya menjadi tempat para bangsawan berbincang tenang, kini hanya tersisa lantai yang berlumur darah dan jejak-jejak pertempuran yang mencekam. Seorang abdi perempuan tua menangis sambil memeluk kain selimut merah yang terkenang sebagai milik Kertanegara. "Baginda, Baginda selalu bilang Singosari kuat. Tapi mengapa semua berakhir begini?" gumamnya terseduh. Seorang prajurit muda yang baru memadamkan api di salah satu pilar ikut terduduk lemas dan berkata, "Pengkhianatan dari dalam selalu lebih mematikan dari 1000 pasukan luar." Kalimat itu menggema, membelah ruang kosong yang seakan ikut meratap. Di luar, suara rakyat yang mencari anggota keluarga mereka terdengar pilu, menambah tekanan yang menyesakkan dada. Beberapa orang mulai menyalahkan takdir, beberapa menyalahkan Jaya Katuang, tetapi ada juga yang dengan getir bertanya, apa semua ini karena kesombongan Singosari yang terlalu merasa tak tersentuh? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir tanpa jawaban, tetapi meninggalkan nyeri di hati siapapun yang mendengarnya. Karena mereka tahu, setiap kerajaan besar selalu runtuh bukan oleh musuh pertama, melainkan oleh dosa terakhir yang tak diakui. Di sisi lain Singosari yang terbakar, Raden Wijaya berjongkok di samping jenazah para prajurit yang gugur saat melindunginya. Ia menyentuh salah satu dari mereka, seorang pengawal muda yang dulu pernah bersumpah untuk melindunginya sampai napas terakhir. "Kau menepati sumpahmu, lebih dari siapapun," bisiknya, suaranya pecah oleh duka. Seorang prajurit senior berdiri di belakangnya, memejamkan mata sambil berkata, "Paduka, jangan salahkan diri sendiri. Kita semua terjebak dalam badai yang jauh lebih besar daripada yang terlihat." Wijaya menoleh dengan mata yang berkaca-kaca. "Tapi akulah yang membawa mereka ke titik ini. Jika aku lebih hati-hati, jika aku bisa membaca niat Jaya Katuang,
Suaranya hilang ditelan angin yang berhembus membawa debu panas dari reruntuhan. Prajurit itu menunduk. Baginda Kertanegara telah mempercayakan masa depan pada Anda. Dan masa depan itu mungkin tidak lagi di sini, tetapi tidak berarti berakhir. Kata-kata itu terasa seperti secercah cahaya tipis di tengah gelap yang pekat. Wijaya mengepalkan tangannya. Kalau begitu, Singosari mungkin runtuh hari ini. Tapi aku tidak akan membiarkan harapan ikut mati. Ucapan itu disambut anggukan tegas dari para prajurit tersisa, meski mata mereka masih dipenuhi air mata. Ada sesuatu yang baru lahir dari ambruknya Singosari, tekad. Sore hari, langit terlihat seperti kain merah yang disobek-sobek, seolah alam pun sedang berkabung. Rakyat yang selamat berbaris di sepanjang jalan, menatap nanar istana yang kini tinggal puing-puing. Beberapa di antara mereka memanggil nama keluarga yang tak lagi menjawab, sementara anak-anak kecil bersembunyi di balik punggung ibu mereka, tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Seorang lelaki paruh baya mencengkeram tanah dan berteriak, "Kenapa kita harus menanggung akibat perang para bangsawan? Kami hanya ingin hidup tenang." Jeritannya mengguncang banyak hati. Seorang pedagang yang wajahnya berdebu ikut berseru, "Singosari pernah besar. Tapi apa gunanya kebesaran jika rakyat selalu jadi korban?" Di tengah kerumunan itu, seorang biksu tua berdiri dengan tongkat kayu, menatap reruntuhan dengan mata yang penuh kebijaksanaan namun juga kesedihan mendalam. "Seperti api yang membakar hutan," katanya pelan, "kerajaan besar pun akan tumbang ketika akarnya mulai rapuh." Rakyat yang mendengar hanya bisa menunduk, menyadari bahwa mereka tengah menjadi saksi hidup dari sebuah babak sejarah yang kelak akan diceritakan dengan banyak luka. Tidak ada yang tahu masa depan seperti apa yang menanti mereka. Tetapi satu hal jelas, hari itu, Singosari resmi lenyap dari peta kejayaan. Malam kembali turun, menyelimuti puing-puing istana dengan kegelapan yang menelan semua suara kecuali rengekan angin. Di kejauhan, bulan tampak pucat, seolah ikut menyaksikan tragedi yang tak mampu dihentikannya. Raden Wijaya bersiap meninggalkan Singosari bersama pengikut setianya. Sebelum pergi, ia berdiri sejenak di gerbang istana yang tinggal separuh roboh, memandang reruntuhan yang pernah menjadi tempat ia dibesarkan. "Aku berjanji," katanya lirih, "suatu hari nanti, dari abu kerajaan ini, akan lahir sesuatu yang lebih besar." Seorang pengikutnya, Nambi, menepuk bahunya dan berkata, "Paduka, perjalanan kita baru dimulai." Wijaya mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir tumpah. Dengan langkah berat, ia berbalik meninggalkan istana, diikuti rombongannya yang membawa sisa-sisa harapan. Mereka berjalan menuju hutan, tempat segala kemungkinan baru menanti. Di belakang mereka, Singosari tenggelam dalam gelap, tetapi bukan dalam lupa. Api dendam, luka, dan janji telah membentuk bara yang akan menyala kembali. Dan dari bara itulah, kelak, Majapahit lahir. Tidak ada yang tahu bahwa runtuhnya Singosari bukanlah akhir, melainkan awal dari kejayaan baru yang akan mengguncang seluruh Nusantara. Terima kasih sudah menonton cerita menguras emosi tentang runtuhnya Kerajaan Singosari. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang perang dan pengkhianatan, tapi juga tentang harga diri, pengorbanan, dan kelahiran harapan baru dari abu kehancuran. Bro, kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, membuka wawasan, atau bikin kamu merinding mikirin bagaimana sejarah besar Nusantara terbentuk dari tragedi, jangan lupa bantu channel ini berkembang. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah epik Nusantara lainnya. Tulis juga di kolom komentar, "Bro, bahas kerajaan apa lagi?"
Siapa tahu cerita pilihan kamu yang akan naik jadi video berikutnya. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya. Tetap jaga semangat, tetap cintai sejarah bangsa kita.